Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian al-Islam dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita sudah berada di pertengahan bulan Desember, tepatnya tanggal 15 ini. Sebentar lagi kita akan berganti tahun 2026. Itu artinya jumlah umur kita semakin bertambah, namun hakikatnya semakin berkurang. Semakin kita lama berada di dunia ini, artinya semakin dekat kita dengan kematian itu. Karena apa? Karena kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Waktunya, berapa tahun kita di dunia, mati bagaimana, jam berapa, tanggal berapa, sudah ada ketetapan semua. Oleh karena itu hal yang penting bagi kita adalah sebenarnya adalah mengevaluasi diri kita terhadap amalan-amalan yang kita kerjakan selama ini dalam rangka untuk mencapai kehidupan akhirat. Ini yang penting. Sehingga di dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan dalam memperhatikan diri ini apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Ini ayat ini sebenarnya ayat untuk koreksi diri, untuk evaluasi diri, terutama di tahun akhir ini penting bagi kita. Ya, tentu kita yang akan kita evaluasi itu banyak sekali. Kalau kita mau bilang evaluasi itu sangat banyak sekali, tapi kita ngambil yang terjadi di kado di bulan Desember, November, Desember ini, kado tentang bencana alam. Kemudian juga kita lihat bagaimana di dalam bulan Desember ini tuntutan-tuntutan untuk bertoleransi, juga tuntutan-tuntutan untuk mengucapkan hari Natal. Ini kita lihat dalam sudut pandang Islam bagaimana kita evaluasi apa yang kita lakukan selama ini dalam menghadapi tuntutan-tuntutan seperti itu. Hadirin yang kami hormati, secara ilmiah banjir itu kan terjadi dikarenakan ada hujan yang lebat. Ada hujan lebat itu kemudian tidak ada yang menahan air itu, sehingga karena kita hutan kita itu banyak ditebangi, sehingga ketika banjir tidak ada yang bisa menahan, akhirnya tanahnya jadi gembur, longsor, terjadi banjir. Kalau kita lihat di dalam video-video itu bagaimana kayu-kayu gelondongan seperti itu banyak yang luar biasa. Itu penyebab banjir semua. Berarti hutan-hutan kita itu ada yang merusak. Apakah itu secara pencurian ataukah secara legal, Allah alam, tapi jelas itu sebenarnya mengakibatkan banjir yang terjadi
sekarang ini. Beberapa hari yang lalu saya itu pergi ke Malaysia dan Singapura. Di sana itu dari pemandu acara, pemandu wisata itu menerangkan bahwa di Singapura tidak pernah banjir sejak dulu. Kenapa? Karena di sana itu kebersihan itu menjadi undang-undang. Bahkan di dalam masjid aja kalau tidak bersih itu jadi masalah. Jadi dijaga betul bagaimana kebersihan di sana itu sampai satu sampah aja nggak ada. Orang semua pada takut. Kemudian di sana dibudayakan menanam pohon. Jadi dua unsur ini Singapura nggak pernah banjir. Nah, beda dengan kita. Kita kebersihannya kurang. Kalau kita buang sampah sembarangan di kali dan sebagainya, apalagi pohon-pohon itu ditebang, sudah memancing untuk terjadinya bencana. Itu secara ilmiahnya seperti itu. Akan tetapi kalau kita kaji dengan Al-Quran, itu beda lagi. Kalau kita pelajari Quran, terjadinya bencana-bencana di alam itu disebabkan oleh dolimnya manusia, oleh dosanya manusia. Kita lihat pertama yang terjadi gempa itu kan di negeri Sodom. Negeri Sodom itu banyak LGBT-nya, laki-laki senang sama laki-laki. Lah itu diperingatkan oleh nabinya, tidak digubris. Akhirnya apa? Allah turunkan bencana itu berupa gempa yang luar biasa sampai rumah-rumah terbalik, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Ini sejarah. Nah, kalau kita lihat sekarang ini juga demikian. Terjadinya bencana-bencana itu kalau kita lihat dari Al-Quran ya karena dolimnya manusia, baik itu pemimpinnya, pejabatnya, ataupun penduduknya melakukan kedoliman. Di dalam Al-Quran disebutkan begini, Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan. Kita lihat bagaimana di darat itu hutan ditebangi seperti itu, kemudian di lautan juga begitu, sudah dikapling-kapling, dipagar dan lain sebagainya. Kita luar biasa. Ya. Bima kasabat aidinas, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Liyudhi kohum ba'dul ladzi amilu, supaya Allah merasakan pada mereka dari sebagian yang telah mereka perbuat. Dan ini sebab akibat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kebenaran. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang kondisi kita ini sudah rusak, baik di darat maupun di lautan. Kemudian dalam Quran surat 28, surat Qasas ayat 59. Wa ma kana rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu muhlikal qura, membinasakan suatu negeri, hatta, sehingga ya bahasa mengutus fi ummiha, di dalam ibu kotanya tadi, rasulan, seorang rasul, yatlu alaihim ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami. Jadi kalau Allah membinasakan suatu negeri, lo tidak ujuk-ujuk dibinasakan, tidak, pasti punya alasan. Nah sebelumnya disuruhlah seorang rasul situ untuk menyebarkan agama, tapi ternyata mereka menolak atau mendustakan dan sebagainya, baru Allah membinasakannya. Wa ma kunna mulikil qura, dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri illa, kecuali wa ahluha dzalimun, penduduknya zalim. Ini sudah jelas. Jadi kebinasaan suatu negeri kalau membinasakan itu dikarenakan dolimnya manusia. Nah manusia di mana? Manusia apa? Ya manusia yang di dalam penduduknya itu, baik itu pejabatnya ataupun penduduk yang lainnya. Dalam Quran surat 6, surat Al-An'am ayat 123 disebutkan, wa kadzalika
seperti demikian itu ja'alna kami jadikan fi kulli qaryatin di dalam tiap-tiap negeri akabira mujrimiha. Kami jadikan di dalam negeri itu pembesar-pembesar yang jahat. Banyak pembesar yang jahat itu. Jadi jangan dikira pembesar mesti baik, belum tentu. Makanya dalam konsep Islam memilih pemimpin itu diperintahkan oleh Allah untuk memilih apa? Yang beriman. Tapi kadang-kadang kita melupakan itu. Jadi Islam sendiri sudah memberikan informasi kalau memilih pemimpin, pilih yang beriman. Kalau tidak beriman akan jadi jahat. Karena dia memanfaatkan kedudukannya itu untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, bagaimana kita melihat orang beriman itu? Kata Rasulullah, orang beriman itu tandanya ada 3. Iqraru bil lisan. Al-aminu billah, iman kepada Allah itu iqraru bil lisan. Diucapkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah. Wa tasdiqu biqalbi, dibenarkan oleh hatinya. Jadi antara ucapan dan hati harus sama. Nah, ucapan dan hati ini bisa tidak sama kalau misalnya contoh pencuri. Pencuri kalau kita tangkap, kalau kita tanya kamu mencuri ini dan itu, dia mesti nggak ngaku. Nah, ucapan dan hati tidak sama. Nah, iman itu ucapan dan hati harus sama. Wa amilu bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau kita hanya percaya kepada Allah saja dan percaya kepada hari kiamat saja, belum jaminan. Karena Allah sudah berfirman dalam Quran begini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Dia bilang sudah percaya kepada Allah dan percaya pada hari kiamat. 2 unsur. Tinggal 1, yaitu perbuatannya. Nah, selama dia hanya ngomong percaya saja tapi tidak ada buktinya, maka kata Allah, wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka itu beriman. Jadi kalau kita melihat orang beriman, itu ukurannya. Mas sulit melihat orang beriman, ya siapa bilang sulit? Kalau kita punya ilmu tidak ada sulit. Melihat orang gampang saja. Nah, ini tadi kalau Allah itu membinasakan satu negeri, lalu di situ ada yang namanya pembesar-pembesar yang jahat, liyamkuru fiha, supaya mereka berbuat makar. Fiha di dalam negeri itu, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, tidaklah mereka berbuat makar, berbuat tipu daya kecuali terhadap diri mereka sendiri. Kalau kita melihat dalam sejarah itu semua, kalau orang di Indonesia ini siapa paling kuat? Masih kekuatan Fir'aun. Fir'aun itu kekayaannya luar biasa juga, sampai sakit aja nggak pernah. Tapi pada akhirnya ditumpas oleh Allah. Kalau sudah puncak kejahatannya itu sudah melampaui batas, baru ditumpas. Itu sunatullah. Kita lihat seperti itu semua kejadiannya. Mungkin sekarang belum sampai puncak, masih diberi kelonggaran-kelonggaran. Jadi tidaklah mereka itu berbuat makar, tidaklah mereka membuat tipu daya kecuali tipu daya terhadap diri mereka sendiri. Wa ma yasurun, dan tidaklah mereka itu sadar. Nah, ini kurang lebih daripada penyebab-penyebab bencana di alam ini, yaitu karena zalimnya manusia. Maka untuk mencegah itu apa yang dilakukan? Jaga kebersihan. Jangan merusak hutan. Nah, ini kewajibannya pemerintah ini. Kalau pemerintah tidak mencegah, berbahaya. Karena orang itu mencegah itu sama dengan orang beramar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar. Orang beramar ma'ruf nahi mungkar itu seperti orang yang berada di dalam satu kapal. Lah, kapal ini isinya macam-macam. Ada orang jahat, ada orang yang baik. Kalau salah satu dari penumpang itu lalu melubangi kapal, kemudian tidak ada yang mencegah,
Yang terjadi kapal itu akan tenggelam. Kalau tenggelam yang mati bukan yang melubangi saja, orang-orang yang baik juga ikut mati. Ini efek yang ditimbulkan kalau kita membiarkan kedoliman. Tapi kalau itu dicegah, selamat. Nah ini pemerintah memiliki kewajiban seperti itu. Nah ini adalah persoalan-persoalan besar. Nah itu terkait dengan masalah penyebab banjir baik secara ilmiah ataupun secara Qur'ani, itu demikian. Kemudian yang kedua mari kita lihat